Shalom, perkenalkan nama saya Dian Paradanun dengan NIM 23140124. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai setting remote desktop dengan grup polisi. Oke, beberapa dari Anda pasti sudah tahu yang remote desktop. Apa itu remote desktop? Yaitu salah satu save disk Windows yang gunakan untuk meremote komputer lain dari komputer kita sendiri atau dari komputer manapun. Ya, kita tinggal klik start, kemudian ketik ke remote, lalu ada remote desktop connection. Nah, ini kita masukin IP komputer yang dituju, kemudian kita bisa login dengan kredensial yang sesuai ya. Oke, gimana caranya main setting remote desktop di klien ya? Gampang. Masalahnya gini, defaultnya yang namanya setting remote desktop itu di tiap klik itu disable. Contohnya di satu ini, kalau kita masuk ke VFH system setting, kemudian kita login, oke. Masalahnya setting remote di advanced setting di menit. Nah, ini adalah don't allow. Artinya kan remote desktopnya caranya dengan mengklik allow remote continue dan to desktop computer the strength control yang di bawah ini. Sini masalahnya kalau kita mau ini satu persatu ke tiap-tiap klien yang jumlah banyak ya, agak merepotkan. Oleh karena itu biar efisien kita lakukan lewat grup polisi, sehingga konfigurasi remote desktop ini bisa kita enable dari grup polisi untuk semua perangkat. Oke, caranya seperti biasa, kita masuk ke server domains controller karena kita akan lakukan domain controller. Oke, kemudian klik tools, grup policy management. Oke, di sini kita pilih yang grup policy object, kemudian klik kanan di tempat kosong kita klik new, kita sebuah grup polisi baru untuk mengaktifkan remote desktop di semua klien. Oke, kita kasih nama enable remote desktop. Oke, kemudian klik oke, sudah dibuat. Sekarang kita edit enable remote app-nya, klik kanan kemudian edit di grup policy management editor. Nah, ini kita panjangkan dulu di sini. Oke, untuk mengaktifkan remote desktop itu menunya ada di bagian computer configuration, kemudian polisi, kemudian masuk ke administrative template. Nah, di administrative templates kita pilih Windows component, kemudian oke, di sini ada banyak Windows component, kita pilih yang remote desktop. Nah, ini dia remote desktop service, kita expand lagi, kemudian pilih remote desktop. Ini remote desktop session host. Oke, klik di sini, kemudian ada beberapa pilihan lagi di bawahnya. Nah, ini kita masuk ke connection, bagian connection. Oke, di bagian connection ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang allow user to connect remotely by using remote desktop service, double klik saja. Oke, di sini kita klik enable, kemudian klik OK. Nah, jadi setiap user bisa melakukan remote desktop. Oke, selanjutnya kita masih di menu yang sama, kita pindah sub menu di sini, kita klik bagian security di sini. Nah, yang ini oke, di sini ada option yang harus kita ubah. Option yang harus kita ubah itu adalah request user authentication for remote condition B user network level authentication, and in paling bawahan ini adalah di sini kita double klik, kemudian klik enable. Tujuannya agar supaya siapapun yang meremote harus login dengan network login. Jadi login dengan login jaringan yang di domain controller, kemudian klik OK. Oke, ini sudah aktif. Selanjutnya kita harus mengkonfigur FA port di firewall supaya bisa remote desktop connection, supaya bisa melakukan remote desktop connection. Soalnya begini,
Kalau di pertemuan sebelumnya di bagian firewall kita akan matikan firewall, tapi kalau dalam contoh kali ini firewall di client itu aktif demi alasan keamanan kita, aktifkan. Contohnya kita lihat di salah satu client di sini. Kita masuk ke Windows Defender firewall. Oke, di sini nah ini di domain network firewall aktif untuk alasan keamanan. Jadi kita harus remote desktop continue-nya karena defaultnya kalau firewall aktif remote desktop continuation itu dimatikan, jadi kita harus buka portnya supaya bisa mengakses remote desktop. Oke, kita menunya ada di grup policy, editor juga. Itu menunya ada di bagian computer configuration sama computer configuration, kemudian Windows setting. Itu Windows setting di sini polisi bagian Windows setting, kemudian security setting, kemudian di Windows Defender firewall ini Advantage. Security kita expand lagi, nah klik di bagian inbound rule, kita buat sebuah rule untuk mengaktifkan port yang digunakan untuk remote desktop. Caranya klik kanan di bagian cost new. Oke, sekarang kita pilih portnya pilih port, kemudian next. Portnya tipenya TCP, kemudian spesifik lokal portnya itu 3389 untuk remote desktop. Klik next. Oke, kemudian allow connection atau allow the connection if it is secure. Kita pilih salah satu yang kita pilih, allow the connection aja. Oke, klik next. Untuk penerapannya mau di tipe apa, domain private apa public, semuanya aja nggak apa-apa. Klik next. Oke, sekarang kita kasih nama yang sesuai untuk rule-nya. Keterangan rule-nya ini apa, misalnya remote desktop port ini sambungan aja ya, nggak apa-apa, 3389 ini keterangan aja. Klik finish. Oke. Sudah diaktifkan, kita double klik pastikan sudah double yang di sini dan allow connection. Kita bisa lihat menu-menu selanjutnya di sini apa saja. Oke, kemudian kita klik Oke, untuk selanjutnya kita harus tentukan siapa saja user yang boleh melakukan remote. Dalam contoh kali ini kita pilih semua user boleh melakukan remote. Untuk mengubah settingnya kita masih di menu yang sama, enable remote desktop di computer di group policy management editor. Oke, kita pilih di computer configuration sama, kemudian pilih Windows setting, kemudian secure ini setting, kemudian pilih restricted group. Nah, ini di sini. Oke, di sini kita buat sebuah grup. Klik kanan di tempat yang kosong, add group, klik browse. Oke, kita masukkan nama grupnya remote desktop. Kita dipilih remote desktop users, kemudian klik next. Oke, kemudian klik oke lagi, kemudian klik oke lagi. Oke, di sini ada pilihan, kita harus tambahkan usernya siapa saja yang boleh remote. Kita klik add, di sini membernya siapa saja. Klik browser, kemudian kita bisa masukkan nama siapa saja, misalnya si Bambang boleh. Kita cek names atau kemudian Sirini. Kalau misalnya kita mau masukin user tertentu saja boleh, tapi kalau mau semua user harus kita masukin dan ketik satu-satu yang pegal juga. Oke, jadi kita biar gampang kita ketik saja Averion, kemudian cek names. Nah, jadi semua orang kalau kita oke lagi, jadi semua orang adalah member dari grup remote desktop
.us ini. Oke, kemudian klik oke. Nah, oke, dia sudah jadi member. Jadi member remote desktop user ini isinya adalah semua orang, jadi semua orang boleh nge-remote. Oke, sekarang kita tutup dulu ini. Oke, sekarang kita terapkan si enable rem desktop ini ke sukasuka.com. Kalau mau diterapkan di YouTube juga boleh, tapi kita terapkan di domain utamanya. Klik kanan sukasuka.com, lay and async GPU, kemudian pilih enable remote desktop dan klik OK. Oke, sekarang kita terapkan semuanya ke klien. Kita login ke salah satu klien. Di sini kita update dulu polisi seperti biasa, cap update force. Oke, tunggu, ini juga sebelahnya. Oke, ini sudah terupdate polisinya. Sekarang kita ke view advanced system, setting. Oke, kita pilih di remote ini. Nah, di sini optionnya sudah berubah. Tadi kan don't allow, sekarang sudah allow remote connection to this computer. Meskipun ini gray out, tapi statusnya kalau remote-nya ini sudah aktif juga option yang di bawahnya. Jadi perangkat ini harus sudah bisa di remote. Kita cek IP-nya 192.165.5621. Oke, kita coba remote yang biasa apapun, belum kita server. Kita coba remote misalnya 192.168.5621, kemudian klik connect. Mau enggak? Mau. Kalau sudah keluar seperti harusnya mau ini. Oke, pilih more action. Kita mau login pakai apa, jangan master admin. Kita pilih more change, klik user edition akun, karena si klien ini yang login si Bambang. Nah, kita coba login pakai akunnya si Bambang juga, yakni Bambang Irwan, kemudian passwordnya, kemudian oke, mau enggak? Oke, kita tunggu dulu ya. Harusnya sih mudah-mudahan mau lo. Kalau enggak mau berarti ada masalah nih. Oke, kita tunggu. Agak lama kadang-kadang, nggak apa-apa, tunggu apa aja. Oke, ditanya mau di connect apa enggak nih. Oke, karena ini masalah service ya, abaikan saja, klik saja yes. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil kita login. Nah, si Bambang sudah login lagi ke komputernya, sudah ini ngeremote komputernya si Bambang dengan loginnya si Bambang juga. Oke, nah ini kalau mau ditutup koneksinya, oke, kita close saja. Nah, klik oke. Nah, oke, sekarang kita kembali ke komputer si Bambang. Nah, ini dia di remote, jadi nutup dia. Oke ya, kita bisa remote juga ke yang lain. Misalnya si Bambang ini mau ngeremote komputer Sirini. Nah, ini Sirini komputer sebelahnya. Kita cek dulu IP-nya berapa. Sirini 56105. Oke, coba kita remote ya. Si Bambang mau ngeremote komputer Sirini. Oke, 192.168.56.105. Klik connect. Nah, tanya dia oke, kita masukkan aja Sirini.amanda, kemudian passwordnya klik ditunggu. Enggak, yang membership ini kita tunggu dulu. Nah, oke, klik yes aja, nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, dia bisa login ke komputer si Rini, berhasil. Oke, close. Nah, ini skinnya jadi kayak logout gitu ya, jadi
Oke, kita sudah berhasil kali ini, men-setting mengaktifkan remote desktop lewat grup polisi dari server untuk semua klien. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah berhasil melakukan setting remote desktop dengan grup polisi dari server untuk semua klien. Oke, kalau begitu sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.